أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون رب انفخ روح بركات في كلام هذا واجعل أفئدة الناس تهوي إليه. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berjuta salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang saya muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Judul ceramah yang saya bawakan pada jalsa kali ini sesuai dengan yang diamanatkan oleh panitia adalah tegaknya khilafah ala minhaji nubuwah beserta keberkatan-keberkatannya. Hadirin yang saya muliakan, Hadrat Imam Mahdi wal Masihil Mau'ud alaihi salatu wassalam bersabda, salah satu tujuan dari dibangkitkannya Hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah untuk menyempurnakan agama. Sebagaimana difirmankan dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 4, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Huzur alaihi salam bersabda, dalam penyempurnaan ini terbagi ke dalam dua bagian. Yang pertama adalah takmil hidayat atau penyempurnaan petunjuk. Dan yang kedua takmil isya'at hidayat, yaitu penyempurnaan penyebaran petunjuk. Masa penyempurnaan hidayat adalah periode pertama dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan masa penyempurnaan penyebaran hidayat adalah periode kedua dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu masa ini akan datang pada masa tergenapinya wa akhirina minhum lama yalhaqu bihim. Dan waktu tersebut inilah saatnya, yaitu di masa diriku, yakni masa Masih Mau'ud. Al-Hakam jilid 6 nomor 43. Sudah menjadi sunatullah bahwa ketika dunia berada dalam kegelapan dan kesesatan, kehidupan manusia berada dalam titik nadir kejahiliahannya, dunia dipenuhi dengan kezaliman dan kerusakan, keburukan menjadi perhiasan manusia, tindakan lacur menjadi kebanggaan, yang semuanya berpangkal dari hilangnya iman di dada manusia dan keringnya rohani dari kehidupan manusia, sehingga menyebabkan mereka hilang rasa takut dari Allah Subhanahu wa taala dan lambat laun hingga akhirnya mereka menistakan keberadaan wujud dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat kondisi telah seperti itu, sesuai dengan sunnahnya, Allah Ta'ala senantiasa mengutus para rasulnya untuk kembali menegakkan tauhid, meninggikan kembali kalimatul haq, membersihkan manusia dari segala macam kesyirikan, dan untuk membawa manusia kembali kepadanya, dan untuk menyelamatkan manusia dari kehancuran, dan untuk menunjuki mereka jalan yang lurus dan keselamatan. Jadi, pada periode awal dari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah masa sempurnanya turunnya hidayah Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Seluruh misi 124.000 nabi mencapai puncak kesempurnaannya dengan diutusnya Hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula syariat dan ajaran yang beliau sallallahu alaihi wasallam bawa menjadi puncak kesempurnaan syariat dan ajaran yang dibawa oleh para nabi alaihi wassalam. Demikian juga kitab suci Al-Quran adalah puncak kitab suci yang isinya maha sempurna untuk seluruh umat manusia.
Kemudian memasuki periode kedua adalah yakni periode penyempurnaan dari penyampaian petunjuk bagi seluruh umat manusia. Tentunya kita semua sepakat, tidak ada seorang muslim pun yang menolak bahwa petunjuk yang diturunkan Allah Ta'ala itu mencapai puncak kesempurnaannya dengan diutusnya Rasulullah SAW. Tetapi kita pun semuanya sepakat bahwa hingga wafatnya Rasulullah SAW, petunjuk yang beliau bawa itu belum sampai ke seluruh pelosok dunia. Oleh karena itulah Hadrat Masih Maud SAW menyampaikan ada periode kedua di mana akan sempurna penyebaran petunjuk Rasulullah SAW, dan periode itu adalah ketika Hadrat Imam Mahdi dan Masih Maud SAW diutus ke dunia ini. Hadirin yang saya muliakan, ketika Anbiya alaihimussalam telah menyelesaikan tugas-tugas kenabiannya, barulah mereka akan meninggalkan dunia ini. Dengan sebelumnya mereka meletakkan satu pondasi jamaah yang terdiri dari orang-orang yang saleh dan bertakwa. Kemudian segera setelah kewafatan mereka, Allah Ta'ala menegakkan khilafah ala minhaji nubuwah untuk menyempurnakan tujuan dan maksud kedatangan para nabi alaihimussalam tersebut. Hadrat Rasulullah SAW memberikan isyarat akan hal itu dengan sabdanya, "Ma min nubuwatin qattu illa tabi'ataha khilafatun." Kanzul Umal jilid 3 halaman 119. Tidaklah kenabian itu terputus melainkan ada khilafat yang mengikutinya. Berbicara tentang khilafat saat ini, banyak sekali jenis-jenis dari khilafat ini. Banyak sekali para pakar yang mengkategorikan berbagai macam bentuk pemerintahan ke dalam khilafat. Tetapi Hadrat Muslim Maud Sayyidina Hadrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radhiyallahu taala anhu yang merupakan Khalifatul Masih yang kedua, di dalam tafsir Kabir jilid 6 menjelaskan bahwa berdasarkan Al-Quran setidaknya khilafat itu terbagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama adalah khilafat nubuwat, sebagaimana kekhalifahan Hadrat Adam alaihissalam ketika Allah Ta'ala berfirman kepadanya, Inni ja'ilun fil ardi khalifah, bahwa aku akan menjadikan khalifahku di muka bumi. Saat itu Nabi Adam alaihissalam tidaklah dipilih manusia dan juga dia bukanlah raja dunia. Demikian juga Nabi Daud alaihissalam, kepada keduanya Al-Quran telah menyatakan sebagai khalifah di muka bumi. Tetapi mereka disebut khalifah dalam pengertian sebagai nabi dan rasul. Jenis khalifah yang kedua adalah khilafat mulukiyat. Hal ini sebagaimana Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Hud alaihissalam di dalam surat Al-A'raf ayat 69, dan kepada Nabi Saleh alaihissalam di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 75, juga kepada Bani Israel seperti tercantum di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 21, bahwa kaum-kaum mereka itu telah dijadikan khalifah-khalifah mulukiyat pada masa mereka masing-masing. Kemudian selain dari kedua jenis ini juga ada khilafat yang ketiga, yaitu khalifah yang merupakan pengganti dan penerus para nabi yang mengikuti tata cara mereka. Kekhilafahan jenis ini disebut khilafat intizami. Tugas mereka adalah meneruskan misi para nabi. Kadang-kadang khilafat jenis ini bisa juga berbentuk khilafat nubuat. Para nabi Bani Israel sepeninggal Hadrat Musa alaihissalam ada termasuk ke dalam kategori khalifah jenis ini. Mereka memang nabi, tetapi mereka tidak membawa syariat baru, melainkan kedatangan mereka hanyalah untuk menjadi penerus Hadrat Musa alaihissalam dan untuk mengkhidmati Taurat. Sebagaimana di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 45 Allah Ta'ala berfirman, "Kami telah menurunkan Taurat yang di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Para nabi yang telah berserah diri, mereka berhukum dengannya." Hadirin yang saya muliakan, di awal ceramah saya telah menyampaikan Quran surat An-Nur ayat 56 yang kita kenal sebagai ayat istikhlaf. Di dalamnya terdapat satu nubuatan agung tentang akan berdirinya khilafat di dalam umat Rasulullah SAW. Lebih jauh berkenaan dengan hal ini, Rasulullah SAW sendiri telah mengabarkannya
di dalam sabda beliau sebagaimana termaktub di dalam Musnad Ahmad bin Hanbal berikut ini, bahwa akan ada kenabian di antara kalian selama Allah Ta'ala menghendakinya, lalu ia akan mengangkatnya, kemudian akan berdiri khilafat ala minhaji nubuwah sampai waktu yang dikehendaki Allah Ta'ala, lalu dia akan mengangkatnya jika menghendakinya, lalu akan berdiri kerajaan yang suka menggigit, yakni kerajaan-kerajaan yang kejam, sampai waktu yang Allah kehendaki, lalu dia akan mengangkatnya ketika dia menghendaki. Lalu akan berdiri kerajaan-kerajaan yang diktator sampai waktu yang dikehendaki Allah, lalu dia akan mengangkatnya ketika dia menghendakinya. Lalu akan berdiri khilafah ala minhaji nubuwah, lalu Rasulullah SAW pun terdiam. Hadirin yang saya muliakan, sebagaimana yang dijanjikan di dalam ayat istikhlaf di atas dan sesuai dengan nubuatan agung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis tersebut, bahwa setelah kewafatan Rasulullah SAW, kaum muslimin bersepakat untuk membaiat Hadrat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu sebagai khalifah penerus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan peristiwa tersebut berdirilah khilafah menurut tata cara kenabian secara resmi, yang dilanjutkan oleh Hadrat Umar radhiyallahu taala anhu, Hadrat Utsman, dan berakhir di tangan Hadrat Ali radhiyallahu taala anhuma. Pada masa kekhilafahan ala minhaji nubuwah yang singkat itu, kaum muslimin terhubung dan bernaung di bawah naungan khilafah yang hak. Mereka bukan hanya mendapatkan kemajuan dan keunggulan rohani dan akhlaki saja, bahkan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala sebagai hasil dari keterikatan mereka dengan khilafat, mereka bisa menaklukkan bangsa-bangsa besar. Bukan hanya secara fisik, bahkan hati mereka pun tunduk kepada mereka. Istana-istana Persia, benteng-benteng Syam jatuh ke dalam pelukan mereka, dan orang-orang yang berada di dalamnya telah menjadi orang-orang yang mengirimkan ribuan salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan bukan hanya itu, mereka pun rela berkorban dengan seluruh jiwa, raga, harta, dan kehormatannya untuk membela panji-panji keagungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun, ketika nikmat yang agung ini tidak mereka syukuri dan mereka abaikan dan tidak mereka hargai dengan semestinya, maka kemudian Allah Ta'ala mencabutnya dari tengah-tengah kaum muslimin. Maka setelah itu berdirilah kerajaan sadis dan pemaksa, kerajaan-kerajaan kejam dan zalim, meski mereka masih menyebutnya sebagai khilafat juga. Di bawah panji mereka, umat Islam alih-alih memperoleh keunggulan, malah sebaliknya mereka mengalami kemerosotan. Bukannya mereka bisa dipersatukan, malah mereka terjebak dalam fanatisme sektarian dan saling benci dan tenggelam dalam permusuhan, perbedaan, dan perpecahan. Oleh karena keimanan kaum muslimin telah jatuh dalam kefasikan, maka pada tahun 656 Hijriah, di bawah khilafah duniawi tersebut, Baghdad dihancur leburkan oleh Hulagu Khan. Selama 40 hari secara terus-menerus, pasukan Hulagu Khan membombardir kota Baghdad, mengepungnya, dan melakukan pembunuhan massal. Mereka tidak meninggalkan perempuan maupun anak-anak. Mereka tidak merasa kasihan kepada orang yang sakit dan tidak juga kepada yang tua renta. Semuanya dibantai dengan kejamnya. Darah mengalir di lorong-lorong kota Baghdad bagaikan air bah. Kemana mata memandang, hanya mayat dan tumpukan mayat saja yang nampak. Di kota Baghdad saja, menurut catatan, setidaknya 1,6 juta muslim yang dibunuh oleh pasukan Hulagu Khan saat itu. Kemudian untuk menggambarkan kondisi mereka, kondisi keimanan mereka saat itu, diriwayatkan bahwa ada seorang darwis yang duduk menyendiri di dekat kota Baghdad, di tepian kota Baghdad, dan dia berdoa dan merintih kepada Tuhan agar kaum muslimin dikasihani dan diselamatkan dari azab pasukan Hulagu Khan. Tetapi setiap kali dia berdoa dengan hal itu, senantiasa Tuhan melalui ilhamnya menyampaikan kepadanya, ya ayyuhal kuffar uqtulul fujjar, ya ayyuhal kuffar uqtulul fujjar, wahai orang-orang kafir, bunuhlah orang-orang muslim yang fasik dan berdosa itu. Maka benarlah firman Allah Ta'ala, wa man kafaru ba'da zalika faulaika humul fasiqun.
Inilah akhir bagi orang-orang fasik yang ingkar kepada nikmat khilafah yang hak itu. Dan setelah kehancuran yang memilukan itu, berdirilah khilafah formalitas saja, karena sesungguhnya itu adalah bentuk kerajaan untuk beberapa lamanya, dan itu pun pada akhirnya hancur pula dengan berakhirnya Perang Dunia Pertama. Hadirin yang mulia, pada saat khilafah formalitas yang dinamai dengan pemerintahan Turki atau khilafah Turki Utsmani ini runtuh, saat itu bergejolaklah rahmat Allah Ta'ala, dan sebagaimana janjinya untuk menyelamatkan bahtera Islam dari taufan fitnah dan penentangan yang sangat hebat, dan untuk mengembalikan keagungan Islam, untuk menghidupkan kembali agama Islam dan menegakkan kembali syariatnya, maka diutuslah seorang putra rohani Hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni Hadrat Mirza Ghulam Ahmad Al-Qadiani alaihissalam, sebagai Imam Mahdi, dan Al-Masihil Maud alaihissalam, yang dengan perantaraannya khilafat ala minhaji nubuwah telah tegak kembali persis sebagaimana kabar gaib yang disampaikan dalam hadis di atas 15 abad yang silam oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Maka masa takmil isyaat hidayat atau masa penyempurnaan penyebaran petunjuk pun telah dimulai. Hadrat Masih Maud alaihi wasallam datang dengan mengemban tugas yang maha berat ini untuk mengembalikan iman ke dalam dada kaum muslimin, dan juga untuk menghidupkan agama dan menegakkan kembali syariat Islam. Hadirin yang saya muliakan, sebelum kewafatannya, Hadrat Masih Maud alaihi wasallam memberikan kabar suka kepada jamaah beliau tentang akan munculnya kudrat saniyah Allah Ta'ala, yang mana silsilahnya ini akan terus ada dan tidak akan pernah terputus hingga hari kiamat. Beliau alaihissalam bersabda bahwa pasti akan datang kepada kalian hari perpisahan denganku, supaya setelah datang hari yang merupakan hari yang dijanjikan untuk selama-lamanya, aku telah zahir dari Tuhan dalam corak sebuah kudrat. Aku adalah kudrat Tuhan yang berwujud, dan setelahku akan ada wujud-wujud lain yang akan menjadi penampakan kudrat kedua. Risalah Al-Wasiyat Ruhani Khazain jilid 20 halaman 306. Setelah kewafatan beliau alaihissalam, sesuai dengan nubuatan dan janji itu, jamaah orang-orang saleh dan bertakwa telah bersatu di bawah tangan wujud seorang khalifah, yakni Sayyidina Al-Hajj Hakim Nuruddin radhiyallahu taala anhu, tepatnya pada tanggal 27 Mei 1908. Maka dengan demikian sempurnalah kembali ayat istikhlaf Quran surat An-Nur ayat 56, juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang periode pembagian zaman umat Islam, dan juga nubuatan yang disampaikan oleh Hadrat Masih Maud wasallam tentang zahirnya kudratannya menjelang kewafatan beliau alaihissalam. Alhamdulillah, dengan karunia Allah Ta'ala, sejak saat itu hingga hari ini kita telah menyaksikan suksesi dari Khalifah Ula, Saniyah, Salisah, Rabi'ah, dan saat ini sampai kepada Khalifah Al-Khamis. Bersamanya terdapat janji khas Allah Ta'ala bahwa Dia akan senantiasa menyertai dan mendukung khilafat ini. Zahirnya tanda-tanda khilafat dan berkat-berkatnya selama 110 tahun berdirinya khilafat ini semakin menambah kuatnya bukti bahwa Allah Ta'ala lah yang telah menegakkan khilafah yang hak ini. Maka bagi orang-orang yang berakal, cukuplah kiranya perjalanan 110 tahun khilafat ini hingga hari ini mengarungi berbagai macam penentangan, bahaya dan rencana-rencana jahat para musuh, dan tak terhingga jumlahnya pertolongan Allah Ta'ala turun kepadanya, sehingga khilafat ini semakin mereka tentang, semakin mereka musuhi, malah semakin besar, kokoh, dan semakin menjulang tinggi ke langit, sebagai bukti kebenaran bahwa khilafat ini memang benar-benar berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang saya muliakan, dengan menelaah Al-Quran Karim dan hadis-hadis Nabi Suci Sallallahu Alaihi Wasallam, maka nampaklah keberkatan khilafat yang hak ini kepada kita, untuk membedakan mana khalifah yang benar dan mana khalifah yang dusta. Hadrat Masih Maud radhiyallahu taala anhu di dalam tafsir Kabir bersabda bahwa keduanya bisa dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, bahwa khalifah yang benar itu yang menjadikannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya bukan kuasa manusia untuk menjadikan seseorang sebagai khalifah,
dan tidak bisa juga seseorang mengharapkannya, dan tidak bisa pula dia menjadi khalifah karena dia memiliki suatu jabatan di pemerintahan. Kadang-kadang ada kalanya seorang khalifah yang terpilih itu padahal dari segi lahiriah dia tidak memungkinkan untuk menjadi khalifah. Hal inilah maksud dari wa'adallahu alladzina amanu minkum wa amilus solihat. Terbukti bahwa Allah Ta'ala sendirilah yang menjadikan seseorang sebagai khalifah. Yang kedua, khalifah yang benar akan senantiasa ditolong dan didukung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertolongan dan dukungan Allah Ta'ala ini adalah seperti pertolongan dan dukungan Allah Ta'ala terhadap para nabi. Ini adalah maksud dari ayat kamastakhlafal ladzina min qablihim. Akan ditegakkannya kembali khilafat ini. Sebagai konsekuensinya adalah segala sesuatu yang menyertai tegaknya khilafat itu, hal itu pun akan menyertai khilafat yang tegak di akhir zaman ini. Artinya bahwa para khalifah ini ketika mendapatkan pertolongan dari kami, kata Allah, adalah sebagaimana kami telah menolong para khalifah umat sebelumnya. Kemudian yang ketiga, mereka para khalifah akan menyembah Allah Ta'ala dan tidak akan pernah menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Hal ini dijelaskan di dalam ayat ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Jadi mereka adalah benar-benar seorang ahli tauhid dan merupakan musuh terbesar dari kemusyrikan. Sedangkan kita ketahui bahwa raja-raja dunia terkadang mereka tergelincir dan terjatuh dalam kefasikan dan juga dalam kesyirikan. Kemudian yang keempat, yang membuktikan bahwa para khalifah ini bukanlah raja-raja dunia, karena Allah Ta'ala berfirman, wa man kafaru ba'da zalika faulaika humul fasikun, yaitu orang-orang yang menolak khilafah ini maka akan menjadikan mereka sebagai orang-orang yang fasik. Fatwa fasik kepada seseorang hanyalah bisa dikenakan ketika seseorang ingkar kepada khalifah ruhani. Seorang raja dunia bisa saja dia sendiri fasik, lalu bagaimana mungkin orang yang tidak taat kepada raja yang fasik dikatakan atau dihukumi sebagai orang fasik? Hadirin yang saya muliakan, di antara tanda-tanda kebenaran khilafah yang hak adalah mengalirnya keberkatan-keberkatannya di dunia ini sepanjang masa. Allah Ta'ala menjelaskan bahwa salah satu berkat yang agung dari khilafat ini adalah sebagai berikut. Wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzir tadallahum. Bahwa Allah Ta'ala akan meneguhkan agama mereka yang telah diridhoinya untuk mereka. Yaitu melalui khilafat ini Allah Ta'ala akan meneguhkan Islam kembali. Peneguhan dan penguatan Islam akan terjadi baik itu ke dalam internal umat Islam sendiri maupun keluar eksternal umat Islam. Sebagaimana kita ketahui bahwa melalui khilafat pertabligan Islam telah disampaikan ke seluruh penjuru dunia. Saat ini misi pertabligan Islam melalui jemaat ini di bawah komando Hadrat Khalifah telah sampai di 210 negara di dunia. Eropa, Amerika, Asia, Afrika, Australia, Alaska, dan Antartika sekalipun, selama di sana masih terdapat manusia, maka pertabligan Islam akan disampaikan ke sana. Tidak ada lagi orang kulit putih, hitam, atau berwarna yang terlewat dari tabligh ini, maka sempurnalah masa penyebaran hidayat ini di akhir zaman. Islam yang dibawa oleh Jemaat Ahmadiyah diterima di seluruh dunia karena kita menyebarkan Islam yang damai dengan penuh kedamaian. Wajah Islam yang lembut yang dulu disampaikan oleh Rasulullah SAW yang telah menundukkan singa-singa buas padang pasir sehingga mereka menjadi hamba-hamba yang hatinya seperti kaca, yang matanya seperti langit di musim hujan, yang selalu dibanjiri oleh air mata dalam sujud-sujud mereka. Meskipun saat ini banyak sekali jamaah dan organisasi Islam di dunia ini, tetapi tidak ada satupun yang sekonsen dan semasif Jemaat Ahmadiyah dalam menablighkan Islam ke seluruh dunia. Maka melalui khilafat ini kehormatan Islam kembali tegak di dunia. Kalimah tauhid berkumandang dari seluruh penjuru dunia. Para mubalik dan misionaris jemaat berhamburan dan bergegas menyebar ke seluruh penjuru dunia untuk berlomba-lomba menablighkan Islam yang hak. Dengan adanya khilafah ruhani ini, maka sekat-sekat kebangsaan, suku, ras, perbedaan politik semuanya bisa ditembus tanpa mereka bisa menghalanginya. Keagungan dan keindahan ajaran Islam kembali memancar di dunia sehingga orang-orang yang selama ini malu mengklaim sebagai muslim akhirnya hati mereka terbuka dan bangga menyandang statusnya sebagai muslim
dimanapun mereka berada. Hadirin yang saya muliakan, peneguhan yang kedua adalah melalui pengajaran taklim dan tarbiyat umat Islam akan ajaran Islam yang hakiki. Hadrat Masih Maud SAW datang ke dunia ini dengan membawa ilmu-ilmu Al-Quran yang selama ratusan tahun terpendam. Mereka terrangkum dalam 80 lebih karya beliau alaihissalam. Melaluinya umat Islam khususnya dan masyarakat dunia pada umumnya menjadi tercerahkan tentang ajaran Islam yang sejati, sehingga kesalahpahaman tentang Islam yang menyerang dan menghinggapi masyarakat barat menjadi terbuka. Selain itu, untuk menyebarkan ilmu-ilmu Al-Quran, jemaat juga sedang menerjemahkan Al-Quran ke dalam 100 bahasa utama di dunia. Al-Quran diturunkan bagi seluruh umat manusia karena Al-Quran dalam bahasa Arab. Oleh karena itu Al-Quran harus diterjemahkan ke dalam bahasa yang berbeda-beda supaya pesan-pesan Al-Quran ini bisa sampai kepada mereka. Ribuan masjid dibangun di seluruh dunia sebagai sarana umat manusia untuk mengenal Tuhannya yang sejati dan mempelajari ajaran Islam yang hakiki. Di antara keberkatan khilafat ini adalah terciptanya persatuan umat Islam di dunia. Kelemahan utama umat Islam selama ratusan tahun ini adalah karena tidak adanya persatuan di antara mereka, sehingga menyebabkan mereka mudah untuk dikuasai dan ditaklukkan. Mereka tidak punya kekuatan untuk membangun, bahkan mereka senantiasa jadi objek dari bangsa-bangsa Eropa. Khilafat Ahmadiyah telah dan sedang mengumpulkan umat manusia, bukan hanya umat Islam saja, dalam satu panji dan komando Hadrat Khalifah. Mereka dikumpulkan sebagai saudara seibarat satu tubuh. Mereka berkumpul dan berpisah dalam cinta dan kasih sayang. Mereka saling mendoakan dalam kebaikan. Bila kita menyaksikan jasa internasional, baik itu di London, Jerman ataupun bagian dunia lainnya, maka nampaklah kumpulan besar manusia dari berbagai macam latar belakang suku, ras, negara, warna kulit dan sebagainya. Terlihat bagaimana persatuan mereka begitu kokoh di bawah panji bendera khilafat. Ini adalah satu nikmat agung yang Allah Ta'ala berikan kepada kita sebagai suatu keberkatan dari khilafat ini. Hadirin yang saya muliakan, masih ada beberapa keberkatan-keberkatan lagi dari khilafat ini, tetapi waktu yang sesingkat ini tidak mungkin untuk menyampaikan seluruh keberkatan khilafat pada kesempatan ini. Mudah-mudahan di lain kesempatan Allah SWT memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk bisa membacanya kembali. Semoga Allah SWT mengaruniakan umur yang panjang dan kesehatan yang sempurna kepada Hadrat Khalifah tercinta kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita sekalian untuk bisa mensyukuri nikmat khilafat ini dengan sebenar-benarnya, dan supaya kita menjadi Ahmadi yang mukhlis, yang setiap saat senantiasa siap sedia untuk menyambut seruan dan perintah Hadrat Khalifah kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.